Tahu kan kalau saya nggak tahu ya kalau ini berlaku di seluruh Indonesia atau enggak. Untuk Sulawesi khususnya di Makassar, PNS itu merupakan salah satu pekerjaan terfavorit. Jadi kayak pekerjaan yang paling dibangga-banggakan khususnya Ya untuk terfavorit. mama-mama, untuk ibu-ibu gitu kan, untuk mama. Dia tuh kayak mereka bakalan ngerasa bangga banget kalau misalnya Ah, anaknya itu sudah terangkat PNS atau sudah jadi PNS. iya sih, maksudnya mindsetnya orang tua kita yang terdahulu maunya anaknya tuh nyaman dan aman lah dalam bekerja. Kan kalau PNS pasti yang membahayakan, tidak ada yang sampai kayak mempertaruhkan nyawa sekali dalam bekerja, mungkin itu sih. Terus juga kan kalau kayaknya juga itu doang, nggak kayak sampai harus pikul-pikul yang berat juga. Jadi, dan Pekerjaan paling istilahnya aman ya aman lah, kembali ceritanya. lagi Pekerjaan kita paling di aman. posisi aman. Ya, Heeh. aman. Jadi kalau mau hidupnya aman dan nyaman, ya udah PNS aja. Kalau mau Itu kaya kesannya jadi kayak PNS. gimana ya? Tapi kalau mau Itu kaya aja jangan kalau jadi kalau PNS, mau kaya, jadi pengusaha. kalau mau kaya jangan PNS, kalau mau kaya jadi pengusaha. Kalau PNS tuh Heeh. nggak bakalan kaya. Tapi Ya, tapi selain wajar lah. masalah materi juga masalah tingkat kekhawatiran orang tua. Jadi kalau misalnya mau membahagiakan orang tua atau membuat mereka tidak khawatir, ya udah jadi PNS. Karena itu juga sudah cukup Hmm, membanggakan ya kan? ya lebih Heeh. ya, apalagi kan mungkin kalau kebanggaan orang tua sendiri kan apa ya, jadi PNS kan susah. Heeh. Bayangkan lo kalau kayak kemarin yang daftar di formasiku aja ya 1.600-an lebih, yang Wah diterima banyak cuma ya. 7. Jadi kan Wah, iya, yang diterima cuma, yang daftar cuma 1.600-an. Jadi mungkin kita bisa dibilang orang-orang yang beruntung lah, yang sampai lolos, yang sampai seperjuangan, yang ya mungkin itulah yang jadi kebanggaan mereka sendiri juga. asik. Nah, yang tadi dibahas itu Hmm. enaknya. Masalah nggak enaknya jadi PNS ini apa sih so far yang Aswal alami? Alhamdulillah sih sampai sekarang dari Februari Januari sampai sekarang tidak ada yang tidak enak sih. Kan semua pekerjaan kan pasti ada resikonya lah, pasti ada lah. Heeh. Maksudnya kalau masalah-masalah yang terjadi yang saya hadapi, maksudnya di mana pun ada paling kayak kelas-kelas sama teman kerja atau mungkin ya miskomunikasi. Ya, lebih ke itu aja sih kalau jadi masalahnya, paling tapi alhamdulillah kan bisa teratasi juga. Jadi Tidak so ada far hal nyaman yang ya, harus aman jadi PNS. dikhawatirkan. Ya, seberat-beratnya seberat-beratnya tugas PNS itu masih cetek lah dibandingkan masalah dari pekerjaan yang lain. Iya, Kalau iya, iya, iya. teman-teman yang lain kayak saya kan orang marketing ya, nah, jadi marketing juga sebelumnya. Maksudnya kalau dibandingkan beban kerjanya beda sekali, beda banget. Feelingnya itu dapet ya. Ya, justru saya biasa merasa kayak kalau ada teman-teman yang bilang ngapain sih jadi PNS kayak gini-gini, bla 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 bla, disampaikan semua kejelekannya, ya saya mikir lagi apa yang salah dengan PNS, apa yang salah gitu ya. Maksudnya, emang kenapa kalau kita PNS, terus kenapa kebanyakan teman-teman ngapain sih jadi PNS kayak gini, malas begini, itu kan tergantung teman-teman juga. Kalau mau jadi pemalas apa-apa kan ada urusan juga. PNS itu apa, orang orang kerja di kantor pun kalau malas Iya, malas. iya, iya. Jadi kayak itu tergantung tergantung mindset orang ya. Walaupun orang selalu bilang begitu, tapi ya kembali lagi ke individunya. Apakah memang seperti itu atau tidak? Nggak bisa disamaratakan gitu. Ya, betul betul. Tapi seingat saya kemarin lebih banyak yang bilang sama Kaswal, maksudnya yang lebih banyak yang kongres Kaswal waktu di pengumuman Kaswal tuh dinyatakan lulus jadi Hmm. CPNS karena mengingat kemarin Hmm. perjuangannya Kaswal waktu pendaftaran berkas, seleksi tesnya SKD dan SKB. Itu kan kemarin perjuangannya luar biasa banget kan. Kaswal bisa cerita nggak kemarin tuh perjuangannya gimana? Sampai berdarah-darah nggak? Oh, benar benar. Mungkin kalau soal perjuangan kemarin bisa dibilang nggak mudah juga, luar biasa ya. Dibilang menunggunya karena saya kan SKB tahun 2019, bulannya itu bulan 10 2019, SKD-nya bulan 1 nunggunya, belajar 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 nunggu bulan 1, terus SKD-nya kapan? November, bidangnya November gara-gara pandemi. Jadi mungkin lebih ke arah situnya sih, deg-degannya menunggunya. Apalagi kan kalau kita belajar sesuatu kan harus intens, terus kalau kalau kita pending kan pasti banyak yang buka. Apa ya, kalau di bang saran dan saran, tips dan trik teman-teman yang ikut mau daftar CPNS, oh ya ini saya mau kasih saran juga ini teman-teman. Pertama, teman-teman kalau daftar CPNS itu jangan deadlineer, kan banyak tuh asal daftar aja semuanya sama. Oh enggak, Menguji mohon keberuntungan teman-teman aja mohon kan. yang wajib keberuntungan,
apa ya, mindset para pendaftar zaman kolonial sampai sekarang lah. Oh, PNS mah ada rezekinya. Dari garis kalau memang rezeki lulus ya lulus. Ada juga tuh Apa ya, yang bilang kayak dulu, insting. I don't know ya, itu kayak kalau mau jadi CPNS tuh harus pakai orang dalam. Itu kayak banyak banget itu yang kayak macam-macam kayak gitu. Maksudnya tuh Itu ya, bener gak sih sebenarnya? maksudnya tuh ini enggak sama sekali. Itu totally wrong. Jadi kayak mindset begitu yang kita harus hilangkan. Nah, kalau teman-teman mikirnya, oh kalau mau jadi PNS itu udah jadi rezekinya, udah digaris tangankan, ngapain enggak? Maksudnya apa sih itu enggak masalah loh. Maksudnya teman-teman lo, saya nih waktu daftar kembali gitu lah. Pertama supaya jawaban saya struktural. Pertama, teman-teman jadi deadliner. Tolong pelajari formasi yang kalian daftar. Jangan asal daftar, jangan asal-asalan. Oh iya, saya daftar ini jurusan manajemen. Oh salah anu aja. Oh ini manajemen ini, oh bisa masuk daftar. Jangan pelajari. Karena kenapa? Itu yang akan teman-teman lakukan di 20 tahun 30 tahun pengabdian. Kalau saya kan memang orangnya kayak tal kaki, orangnya tidak suka berhadapan sama laptop sama berkas saja. Nah, kalau jurusan manajemen ini kan saya jurusan manajemen nih, kalau di CPNS itu ada beberapa, ada namanya analis perencanaan. Analis perencanaan ini kan pasti kebanyakan bakalan berhadapan sama berkas-berkas, berhadapan sama pembagian masih dana untuk alokasikan ini. Jadi lebih banyak bakalan berurusan dengan laptop, berkas. Nah, saya orangnya bukan orang yang kayak gitu. Saya orangnya talkatif, saya orangnya suka ketemu sama orang. Makanya saya ambil analis kepegawaian. Analis kepegawaian kan kita akan berurusan dengan pegawai, kita bakalan mengurus segala macam kenaikan pangkatnya, mutasinya, urus cutinya, terus nanti bakalan ketemu banyak orang. Kayak contohnya saya kan di Kemenak itu kita bakal monitoring ke lapangan, ke KUA, ke madrasah. Jadi saya lebih suka di sini di analis kepegawaian karena itu kayak HRD-nya lah, kalau di perusahaan itu kayak HRD-nya. Jadi itu yang saya pikir, oh ya saya mau hidup PNS kayak begini. Makanya saya pilih analis kepegawaian. Nah, teman-teman yang lain kebanyakan yang saya lihat mau daftar asal daftar aja. Terus saya sempat loh lucu nih kejadian waktu SKD saya ketemu sama beberapa orang, saya tanya, udah pelajari formasinya? Enggak. Tahu ini nanti setelah lulus ngapain? Enggak. Ini orang daftar buta-buta, saya bilang. Saya tanya lagi, udah belajar Pak? Oh, enggak, kalau rezeki mah lulus sih. Apa ya ini? Apa ya? Lucu kan? Ya hitungan kasarnya kita aja yang belajar belum tentu lulus, apalagi ini. Kita nggak ngeremehin orang ya. Nah, itu yang pertama, jangan jadi deadliner, pelajari formasinya, please pelajari formasinya. Karena kenapa? Itu ketika BKN membuka pendaftaran, itu ada 2 situs yang dibuka, situs mendaftar sama situs mempelajari formasi. Nah, orang kebanyakan itu lebih condong ke sini, ke situs formasi. Pendaftaran. Cuma cari daftarannya, habis daftar udah. Dia tidak mencoba untuk mencari di situs ini, mencari situs apa sih punya, berapa sih yang mau diterima, nanti ditempatkan di mana sih. Nah, itu loh teman-teman banyak yang kurang. Bahkan kemarin untuk kasus ya, kayak saya kan analis kepegawaian nih, manajemen sama daftar analis kepegawaian. Juga ini kebanyakan mindsetnya teman-teman itu lebih suka kayak di story ya, kayak teman-teman itu banyak yang lebih suka yang di penempatan daerah. Kalau seorang yang Rekang, oh saya daftar di Dinas Rekang aja deh, atau saya daftar di Kabupaten Rekang aja deh. Ini yang lucu. Bayangkan formasi saya 7 diterima Sulawesi Selatan. Saya kan daftarnya di Pemprov nih, atau apa namanya, formasi di Pemprov. Jadi otomatis harus saya ditempatkan di kawasan Sulawesi Selatan. Nah, bayangkan yang daftar formasi itu ada 7, lowong 07. Pendaftaran cuma 1.600. Itu di kabupaten ada yang daftar cuma penerimaan 1-2 orang, yang daftar sampai berapa? Puluhan ribu. Ada yang daftar sampai 3.000. Hitungannya kan pilih mana sih? 1.000 pesaing, 1.600 pesaing diterima 7, atau 1.000 pesaing cuma diterima 2. Karena kenapa? Kekurangan informasi. Dia tidak buka itu yang apa namanya, yang situs untuk pencarian informasinya. Karena kenapa? Asal dapat datanya, berkas-berkasnya lengkap, daftar asal daftar, sudah selesai, garis tangan katanya. Yang banyaknya sekarang. Makanya teman-teman kemarin banyak yang sharing ke saya. Kemarin informasi ini pelajari kan? Iya, saya pelajari nanti gimana, saya pelajari kemungkinan besar saya diterima bagaimana, kemungkinan diterima bagaimana, kerjaan saya nanti bagaimana, gaji pun saya pelajari. Persoalan kayak tuken itu segala macam sudah tahu, sudah saya daftar. Jadi udah cari tahu semua ya sebelum udah melangkah. kepoin memang ibarat kita mau ya ini kan kita daftar kan kayak mau lamar orang tuh. Iya. Jadi ini stalker yang berfaedah ya. Iya, agak berfaedah, jangan anak orang aja yang di stalkerin. Ini kan kita kan bakalan hidup di sini berpuluh-puluh tahun sampai mati kan. Yang kedua tadi, pertama mati sampai pensiun. Nah, pertama jangan jadi deadliner, tolong pelajari, tolong, dan saya sangat berharap buat teman-teman yang mau daftar, please pelajari formasi kalian dengan baik-baik. Terus yang kedua ini juga ya, mindset emosi saya kadang yang mindset bilang kalau rezeki lulus.
Ya, saya yakin dan percaya teman-teman semua yang lulus, semua nih semua CPNS yang lulus itu orang-orang yang sudah berbuat banyak buat diri mereka sendiri. Pasti sudah belajar mati-matian, pasti udah luar biasa lah, buku pasti udah banyak. Saya saja beli buku 2, terus daftar bimbingan online ada kayaknya 2, sama beliau juga. Salah satu guru saya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar CPNS sekalian promosi ya. Silakan. Jadi ke Indomaret aja. Manfaat. Ya, Terus kalian branding ya. ini bukan kayak promosi atau bentuk ya, ini yang saya rasakan sekali belajar di Edu Matcha. Saya kan daftar juga 2018 tuh, yang buat saya jatuh kan di TIU sama TKP. Nah, TIU saya tahun 2018 itu cuma 75. Alhamdulillah berkat beliau sudah 130-an kalau tidak salah. Itu luar biasa. Waduh, kali lipat ya.